orang mah yang pedagang tadi di pasar tadi udah diobrol aja. Artinya tidak selamanya orang yang pamer itu benar-benar kaya finansial. Tidak selamanya, tapi di Jepang bisa Jepang dia pribadi segala macam bisa jadi pemimpin. Tapi mendingan di kalau sebenarnya hidup sederhana memberikan manfaat kepada yang lain itu kayaknya lebih. Yang kedua tadi adalah dibilang ada yang namanya hate speech misalnya, ujaran kebencian. Jadi di masa sekarang ini memang kita bingung Pak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang ujuk-ujuk memihak rakyat, mana yang kadang bingung. Tapi paling tidak kita harus berusaha menahan diri karena ilmu itu bilang di akhir sudah kayak senyum mencuri ya hukumnya ini. Kalau anak tidak, karena konon menurut salah satu narasumber banyak anak-anak itu yang mendapatkan kekerasan itu berdampak pada ketika dia dewasa, ketikanya genap, ketikanya sudah di atas 17 tahun, yaitu 18 tahun. Banyak anak-anak yang seperti itu, biasanya di pesantren tadi. Ternyata banyak kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Banyak Pak, bahkan di Aceh aja ada berita Pak di Aceh seperti itu. Baik ustadz kepada santriwati ataupun ustadz kepada santrinya ada, dan berbagai macam misalnya lagi sanksi-sanksi di pesantren. Ustadz sekarang lagi dibincangkan bagaimana sanksi yang lebih pas mendidik di pesantren. Kayak misalnya kan kalau berhari Pak, misalnya kami di pesantren dulu ditempelin pada bapak Pak, wah ini pian jangan coba-coba lakukan orang menjaga kita. Itu sekarang sangat sangat dipercepat untuk tidak melakukan yang namanya kekerasan terhadap anak. Anak itu intinya dididik dengan yang namanya mahabbah, kasih sayang. Dengan cara apa? Didengarkan, dihargai, dihormati, bukan dipaksakan. Karena ketika anak didengarkan, maka warga supaya ketiga sakuku berganti itu karena anak sudah merantau ke desa-desa itu wajib jadi perhatian kita bersama sebenarnya, ya kan? Nah, terus kemudian mungkin itu dulu yang empati, mungkin ada yang ditambahkan atau ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita sudah mencatat ini ada sebab orang kehilangan rasa sabar itu kan, itu adakah selain kebiasaan sabar instan? Karena yang dijelaskan tadi cuma kebiasaan sabar instan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia menyebutkan ciri-ciri orang sabar itu ada 4. Tapi dia tidak menjelaskan definisi sabar itu apa. Itu aja mungkin masukkan juga sekaligus mungkin. Mulai dari pertanyaan yang kedua dulu tentang definisi sabar dulu. Sabar itu kita mafhumi atau kita pahami adalah kita bisa menahan diri dari berbagai macam hal yang dilarang ataupun dilarang oleh Allah. Menahan diri kalau secara bahasanya sabar. Karena nanti sabar itu menurut Imam Al-Qurtubi ada 3 tadi. Sabar dalam arti menghadapi ujian, sabar dalam arti menjalankan perintah Allah, sabar dalam arti menjauhi larangan Allah. Jadi bagaimana sabar itu adalah kita definisikan untuk menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah, dan menahan diri kita untuk melakukan dan mencoba melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu untuk definisi sabar yang perlu dipahami. Karena gini, ada yang namanya emosi,
Emosi ini jangan emosian pang ya, sabar pang. Emosi itu sebenarnya konon dari informasi yang pernah mendapatkan dari buku. Itu emosi itu ada empat macam loh sebenarnya. Pertama emosi marah, itu emosi marah. Yang kedua emosi gembira, itu emosi juga sebetulnya. Adi udah tahu euforia atau terlalu gembira tuh binatang sampai ada emosional aja gitu. Yang ketiga emosi takut. Nah emosi tadi sudah garis tabel tadi, kalau saya sering dibully tadi, sering cek maki itu kemudian itu emosi takut. Yang terakhir adalah emosi sedih. Emosi sedih, emosi marah, emosi gembira, emosi takut sama emosi sedih. Itu ada beberapa macam emosi sebenarnya. Kita sebenarnya kalau dalam sahabat ini kita bisa mengendalikan itu semua. Bagaimana kalau marah kita mengendalikan diri dengan baik, menahan diri itu, menahan diri supaya jangan terlalu marah. Ya kan ada cara-cara misalnya kita kalau memang dalam keadaan berdiri, duduk, kalau masih berbaring, kalau ketawa, duduk. Terus kalau kita gembira misalnya, bagaimana kita mengaplikasikan kegembiraan karena kita itu dengan cara yang baik, yang biasa aja, yang simpel-simpel aja, sujud syukur misalnya, terus senang hidup atau di status segala macam, kan? Terus kemudian kalau kita takut, kita harus ingat bahwa innallaha ma'ana. Terus kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita tidak terlalu merasa sedih ketika ditimpa berbagai macam hal hidup yang kita hadapi. Fal yanzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Ingat yang di bawah kita, jangan lihat yang ada di atas. Nah, itu sangat mungkin saja. Terus kemudian untuk yang apa namanya tadi, contoh dari kesabaran dalam definisi tergesa-gesa tadi adalah selain dari apa namanya kebiasaan hidup sebagai instan, mungkin silahkan terkait dengan yang lain. Tapi memang sementara Ustadz dengan adanya media sosial hari ini Ustadz, karena serba instan dan itu kita kayak alasan belakang Ustadz yang dijelaskan di buku tersebut sementara ini secara beranapakas. Bahkan tadi kalau telekomunikasi kan dulu kan dulu tadi kalau kita kalau menelpon orang tua dulu pakai di wartel dulu, jalan jauh ke pasar, telepon dulu, bayar ya kan. Kalau dulu terus kalau kita di kampus dulu Pak, HP-nya kan memang kayak gini. Itu efek dari maksudnya dari digitalisasi yang memang sedikit banyak sadar atau tidak sadar kita akan membuat kita pertama menjadi orang apatis, tidak terlalu care dengan orang yang di samping kita. Bahkan ada di video-video itu nih kita ngomong HP nih, anak diculik, anak teranjah misalnya, anak gugur misalnya, atau pasangan yang hamil para celaka gara-gara seorang ini HP-an misalnya. Itu yang sementara itu yang bisa maksudnya itu yang bisa menciptakan masalah sabar menurut yang versi buku ini generasi empati tadi. Sementara itu yang bisa apa namanya, artinya belum dapat ilham apa nih. Kebetulan contoh-contoh yang lain yang membuat kita sekarang karena serba instan ini kehilangan rasa sabar. Serba cepat, Pak, masalahnya bisa berlakas, masak, kesukaan masak, ya kan, cuci baju, pakai cuci selesai. Jadi satu waktu itu bisa mengerjakan dalam banyak hal Ustaz. Satu waktu itu bisa masak, bisa belajar nafas misalnya, ya kan. Terus kemudian bisa berlatih lantai misalnya, atau bukan sekarang ada alat yang canggih lagi tuh, yang bila diandak itu bisa menjaga sendirinya kayak robot. Satu sisi itu membantu kita sebenarnya. Misalnya kan terus sedikit kita tak sabarkan kada masuk malam berarti bahwa itu ada. Contohnya ada orang yang diberikan sehat, hampir seumur hidup sehat, tapi faktanya dia tidak pernah sedekah sedikit. Ada orang yang mungkin tidak pernah sholat, tapi kekayaannya melimpah di mana-mana. Maka fa'lam, fadzalika istidraj, maka itu adalah istidraj. Belum kira ada perbedaan
dengan orang yang sholat tetapi mungkin masih suka memarahi istrinya. Karena kalau itu konteksnya lain. Jadi ada seseorang yang ingin minta nasihat rumah tangga kepada Umar. Begitu sampai di pintu, dia melihat Umar menempeleng istrinya. Tidak jadi. Padahal kita tahu bagaimana ketakwaan Umar, bagaimana kesabaran Umar, bagaimana posisinya di sisi Rasulullah SAW. Beliau adalah orang takwa, tapi pada saat tertentu mungkin emosi bisa naik. Nah yang seperti ini bukan istidraj. Jadi istidraj itu orang yang diberikan nikmat hidup, tapi dia justru melakukan yang sebaliknya. Ada orang hafis Quran, dimudahkan hafis Quran segala macam, tapi justru dibalik itu dia melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat misalnya. Maka itu istidraj. Makanya ada nasihat di bawahnya, di bawah riwayat itu, jangan pernah tertipu dengan penampilan. Saya kira itu ada riwayat untuk meminta. Jadi istidraj itu kenikmatan apa? Azab yang dibungkus kenikmatan. Kelihatannya nikmat padahal ada. Jadi bujur yang pintar itu istidraj. Allah. Hasil dibungkus nikmat. Ya mungkin ada lagi. Terima kasih. Ada lagi mungkin tambahan atau ada maksudnya? Sampai. Nah mungkin ini yang bisa disampaikan.